Marni mengendap-endap masuk ke dalam kamar dokter Yan untuk mengambil kemeja bekas pakaian pria tersebut yang terkena noda riasannya. Gak ada orang di sini, syukurlah. Gumam Marni, lega karena kamar dokter Yan tampak lengang. Bibirnya langsung memulai senyum tatkala ekor matanya melihat pada keranjang pakaian kotor. Hanya ada satu baju kotor dan ternyata itu adalah kemeja yang dicarinya. Sesaat Marni benar-benar merasa begitu beruntung. Akan tetapi, tiba-tiba saja dokter Yan muncul dari kamar mandi hanya dengan mengenakan celana pendek dan bertelanjang dada. Sontak Marni yang terkejut langsung berteriak dan menutupi mata dan wajahnya, menggunakan kedua tangannya yang tengah meremas kemeja putih milik dokter Yan. Kenapa berteriak? Tanya dokter Yan nyaris ikut terkejut. Kenapa di kamarnya tiba-tiba ada Marni? Apa yang kamu ingin lakukan padaku, dokter Yan? Heboh Marni takut diapa-apakan oleh putra majikannya. Sementara Marni masih terus menutupi wajahnya juga matanya. Dokter Yan buru-buru membuka lemari, mengambil sebuah kaos dan memakainya. Hentikan. Aku ingin bertanya padamu, kenapa kamu masuk ke kamarku? Tanya dokter Yan. Saya datang untuk merapikan kamar mas dokter dan mengambil baju kotor untuk dicuci. Jawab Marni masih dengan menutupi mata juga wajahnya. Melihat Marni yang begitu risih dan ketakutan, muncul ide untuk mengerjai Marni. Dokter Yan lantas merapatkan badannya di punggung gadis itu, agak menunduk agar nafasnya terdengar di telinga Marni. Jangan, tolong jangan lakukan itu padaku mas dokter. Rengek Marni mengira akan diapa-apakan oleh dokter Yan. Aku kira kamu kesini karena ingin melihatku telanjang, goda Yan dengan sengaja. Dah, saya dah bermaksud begitu. Berbaliklah dan lihat sepuasmu Marni, ucap dokter Yan dengan noda genit. Ampun mas dokter, jangan apa-apakan saya. Saya gadis baik-baik dari keluarga baik-baik. Rengek Marni semakin ketakutan. Melihat Marni yang sangat ketakutan, dokter Yan merasa menang. Dokter Yan memegang pinggang Marni di kanan dan di kiri, lalu memutar tubuh ramping itu hingga berhadapan dengan dirinya. Diperlakukan sedemikian rupa, Marni semakin erat membekap wajahnya dengan membenamkan pada kemeja di tangannya. Ya ampun, lihatlah, aku sudah pakai kaos. Aku gak apa-apakan kamu, ujar dokter Yan kemudian. Marni perlahan-lahan menyingkirkan tangannya dari wajah dan beranikan diri untuk menatap pria di hadapannya. Mas dokter, aku gak akan menggodamu Marni. Lanjutkan apa yang ingin kau kerjakan. Pungkas dokter Yan lalu meninggalkan Marni di kamar. Lemas Marni seperti baru saja terlepas dari cekikan setelah kepergian dokter Yan. Ya ampun, yang tadi itu gak cuma gara-gara kemeja sialan ini, aku hampir saja kehilangan keperawananku. Gumam Marni sembari menunjuk-nunjuk kemeja putih yang di tangannya. Keesokan harinya, tepat pukul 4 pagi, Marni sengaja bangun lebih awal ketimbang Katiyam yang biasanya membunyikan alarm pada pukul 5 pagi. Itu karena Marni harus merias wajahnya menjadi berwarna gelap tanpa sepengetahuan rekannya itu. Saat tidur, riasan Marni mungkin sudah banyak yang hilang menempel di bantal ataupun selimut. Oleh karena itu, ia perlu menebalkannya di pagi hari. Setelah selesai merias, Marni bersiap-siap untuk membuat sarapan. Ia pun tampak kebingungan karena tidak menemukan buku resep miliknya. Aku biasanya menaruh di sini. Kok gak ada? Gumam Marni setelah meriksa seluruh laci di dapur. Seluruh sudut dapur dan kamarnya sudah dia geledah, tetapi buku resep tersebut tetap tidak ditemukan. Ia kemudian beralih ke ruang makan mencari sampai ke kolong-kolong meja. Namun saat merangkak keluar dari kolong meja, tiba-tiba dokter Yan sudah berdiri tepat di hadapannya. Waduh, kejut Marni. Apa yang sedang kamu cari, Mar? Tanya dokter Yan. Dah ada apa-apa, mas dokter. Kilah Marni. Tapi aku melihat merayap-rayap di bawah meja. Beritahu aku apa yang sedang kamu cari. Perintah dokter Yan. Melihat gelagat membantu itu semakin hari semakin aneh. Saya benar-benar sedang cari apa-apa, mas dokter. Elak Marni lagi. Bohong. Sambat dokter Yan. Katakan padaku apa yang sedang kamu cari, desaknya. Alih-alih menjawab, Marni justru fokus pada pantulan dirinya di kaca di belakang dokter Yan. Ia sangat terkejut begitu melihat kedua pipinya kehilangan sebagian riasannya karena yang beberapa kali menempelkan wajahnya untuk mengintip kolong almari guna mencari buku resepnya. Hah? Marni terkejut dan langsung menutupi pipinya dengan tangan. Kenapa dengan wajahmu? Tanya dokter Yan yang juga menyadari kalau wajah Marni jadi belang-belang. Hahaha, saya sebenarnya sedang mencari krim pemutih wajah saya yang hilang.
Saya ingin wajah saya seperti Natasha Wilona. Sepertinya saya lupa di mana terakhir meletakkannya. Krim itu harus dipakai setiap hari, karena lupa jadi wajah saya belang-belang begini. Sangat jelek sekali kan Mas Dokter? Marni cengengesan. Namun begitu, Dokter Yan sama sekali tidak ikut tertawa. Jokes Marni tidak mempan untuk membuat Dokter Yan merasa itu sebuah lelucon. Mas Dokter, apa saya terlihat sangat jelek? Tanya Marni, tetapi sama sekali tidak ada tanggapan dari Dokter yang hening. Atau saya teramat sangat cantik di matamu? Marni lagi-lagi cengengesan menggoda Dokter Yan. Meskipun wajahmu hitam atau putih, kamu tetap saja jelek, Marni, jawab Dokter Yan tanpa perasaan. Dan jangan sampai aku melihatmu melakukan sesuatu yang gak normal lagi. Kalau tidak, Dokter Yan menggantungkan ucapannya. Kalau tidak, ulang Marni, kamu akan bawa ke rumah sakit, lanjut Dokter Yan. Tapi saya sudah tidak sakit perut, bantah Marni. Bukan rumah sakit yang itu, tapi rumah sakit jiwa, pungkas Dokter Yan, lalu meninggalkan Marni. Marni menatap siluet Dokter Yan yang mulai menghilang. Kata-kata berupa ancaman dari Dokter Yan berucap cukup membuatnya terngiang-ngiang. Membawaku ke rumah sakit jiwa, emang hal tidak normal apa yang sudah aku perbuat, Ujar Marni bermonolog dengan dirinya sendiri. Kehilangan buku resep bukan akhir dari segalanya. Marni meskipun seorang desainer interior, tetapi ia juga seorang koki yang hebat. Di Singapura bahkan ia memiliki lisensi untuk itu. Marni bisa memasak dengan ataupun tanpa buku resep andalannya. Semua sudah terekam apik di dalam kepalanya dan diwujudkan oleh tangan ajaibnya. Marni! Panggil Nyonya Sinta pada Marni usai makan siang. Saya Nyonya. Kamu pergilah ke rumah Indah dan undang dia ke sini. Ibu-ibu tetangga juga akan segera tiba. Perintah Nyonya Sinta pada Marni. Ada acara apa Nyonya? Apa saya perlu membuat cemilan atau membelinya di minimarket depan biar sekalian jalan? Tanya Marni. Cemilan apa? Galon kita masih penuh air, itu sudah cukup. Jawab Nyonya Sinta, kumat pelitnya. Ia hanya akan menyuguhkan air putih isi ulang pada tamu yang ia undang ke rumahnya. Hah? Apa? Sana pergi? Seru Nyonya Sinta. Iya Nyonya. Rupanya Nyonya Sinta mengundang Tante Indah dan ibu-ibu komplek lainnya untuk bermain kartu di rumahnya. Ia sengaja meminta Marni duduk di sana meskipun tidak diajak bermain. Tujuannya adalah menggunakan Marni sebagai mengintip kartu-kartu pemain yang lain agar Nyonya Sinta menang. Hore! Seru Nyonya Sinta memenangkan taruhan pertama. Yeay! Marni juga ikut bersorak. Marni, kumpulkan semua uang taruhannya. Perintah Nyonya Sinta. Baik Nyonya. Marni dengan semangat memukul semua uang taruhan yang telah dimenangkan oleh Nyonya Sinta. Namun tiba-tiba ibu-ibu lain, juga Tante Indah ribut mengeluhkan betapa gerahnya ruangan itu. Di sini panas banget. Iya aku sampai basah karena keringat. Kalian kepanasan karena kalah? Cibir Nyonya Sinta, sebagai pemilik rumah, ia harusnya mengerti bahwa tamunya sedang mengeluh kepanasan. Bukan begitu loh Bu Sinta, ini benar-benar panas. Aku juga sampai pegel kipas-kipas, tetap panas, gerah. Kayaknya AC-nya belum menyala. Nyonya Sinta terlihat panik karena semua orang mengeluh. Lalu ada yang menyubat kata AC yang memakan banyak daya listrik. Oh, benarkah? Apa aku lupa menyalakan AC ya? Ujar Nyonya Sinta disertai tawa yang dipaksakan. Kalau begitu, nyalakan aja Bu, AC-nya, pinta Tante Indah. Tentu saja, biasanya aku menyalakannya dari pagi sampai malam, jawab Nyonya Sinta. Marni tercengang. Selama ini tinggal di rumah ini, satu-satunya AC yang menyala hanya di kamar Dokter Yan. Sementara ruang lain tidak pernah terlihat ada AC. Yam, iya Nyonya. Katiam datang setelah Nyonya Sinta berteriak memanggilnya. Tolong hidupkan AC-nya. Perintah Nyonya Sinta. AC. Katiam tampak bingung. Iya AC. Ulang Nyonya Sinta. Hah? AC? Katiam semakin bingung. Entah AC yang mana yang dimaksud oleh majikan itu. Iya, alat yang digunakan untuk mengatur suhu biar ruangan jadi dingin. Jelas Nyonya Sinta. Bagaimana cara menghidupkannya? Kita punya tombolnya di belakang. Cepat! Sambut Nyonya Sinta kembali mengedip-ngedipkan matanya. Iya baiklah, jawab Katiam lalu kembali berlari ke belakang. Ayo lanjutkan bermain, sebentar lagi akan dingin, ajak Nyonya Sinta pada ibu-ibu lain. Baru beberapa menit tiba-tiba Nyonya Sinta menghentikan permainnya.
tunggu dulu, ujar Nyonya Sinta. Ada apa Bu Sinta? Tanya Tante Indah. AC, apa ini kok dingin sekali? Aku bisa masuk angin kalau sedingin ini, keluh Nyonya Sinta, menggosok-gosok kedua lengan atasnya seperti orang yang sedang kedinginan. Hah? Dingin? Tidak hanya Tante Indah, Marni dan ibu-ibu lain pun langsung bertanya-tanya, apanya yang dingin? Mereka sejak tadi masih merasakan kemanasan dan gerah, sama sekali tidak ada perubahan. Iya, lihat aku sampai menggigil sekarang, jawab Nyonya Sinta. Kok aku gak merasakan apa-apa? Celetuk Tante Indah dan yang lain juga setuju. Aduh, aku tidak bisa bertahan. Bolehkah aku matikan AC-nya sebentar? Lanjut Nyonya Sinta. Wanita piai itu lantas berteriak memanggil pembantunya. Ya, teriaknya. Iya Nyonya, sahut Katiem. Katiem kembali datang memenuhi panggilan Nyonya Sinta. Yam, tolong matikan AC-nya. Aku kedinginan, rasanya aku seperti sedang demam. Perintah Nyonya Sinta. Matikan AC. Katiem bingung, entah AC yang mana yang dimaksud. Ia sejak tadi bahkan tidak menyalakan apa-apa. Iya, matikan, jawab Nyonya Sinta, sembari mengedip-edipkan matanya. Oke. Katiem lantas berlari meninggalkan ruangan itu, seolah-olah ia hendak akan mematikan AC. Dia gadis yang sangat rajin dan patuh ya, berlari ke sana kemari untuk menyalakan dan matikan AC. Puji Tante Indah. Ya, begitulah. Dia itu pembantuku terlama, jawab Nyonya Sinta. Itu bukan rajin Nyonya, ruangan ini emang gak ada AC-nya. Sambar Marni auto membuat semua orang ternganga. Hah? Apa? Tidak ada AC-nya? Nyonya Sinta langsung malu setengah mati. Ia kemudian mencubit Marni dan menariknya keluar ruangan. Au! Marni mengadu. Sini kamu, bentak Nyonya Sinta. Aduh, apa saya salah Nyonya? Sakit, rengek Marni. Nah, sekarang kamu baru bilang itu sakit kan? Saat kamu mempermalukan aku, apa kamu tidak berpikir bahwa itu menyakiti aku? Protes Nyonya Sinta. Saya mempermalukan Nyonya? Tanya Marni. Ya, bagaimana bisa kamu bilang kalau rumah ini tidak punya AC? Nyonya Sinta terus menyalahkan Marni. Tapi memang ruangan itu tidak ada AC-nya Nyonya. Tapi Anda terus saja menyuruh Katiem menyalakan dan mematikan AC. Bantas Marni. Kalau aku bilang kita punya AC, berarti punya. Rumahku ini besar dan aku ini orang kaya. Bagaimana mungkin tidak punya AC? Apa yang orang lain akan pikirkan? Hah? Omel Nyonya Sinta. Mereka akan bilang kalau Anda pelit, jawab Marni. Marni! Bentak Nyonya Sinta. Marni kembali mendapatkan cubitan-cubitan dari Nyonya Sinta. Au! Ternyata betul ya yang Rian bilang, kamu ini semakin lama semakin nakal. Mulai sekarang jangan bantah, perintah Nyonya Sinta. Membantah apa Nyonya? Pokoknya kalau ada orang kamu jangan bicara kalau aku tidak mintamu untuk bicara. Mengerti? Marni mengangguk. Lalu ia pergi dan Nyonya Sinta kembali ke ruangan tadi. Sesampainya di ruangan tadi, ia langsung syok melihat Katiem sedang menyalakan kipas angin 3 sekaligus agar tamu tidak kepanasan. Ya, kenapa ada kipas di sini? Bisik Nyonya Sinta. Mereka kepanasan Nyonya, jawab Katiem dengan berbisik juga. Ambil dan bawa pergi kipas-kipas itu, pemborosan listrik, perintah Nyonya Sinta. Baik Nyonya. Nyonya Sinta kembali duduk untuk melanjutkan permainan kartu dengan lainnya. Bu Sinta, Anda lama sekali, ayo main lagi. Aku pergi ke kamar kecil tadi, jawab Nyonya Sinta. Bu Sinta, apa Anda membayar mahal untuk listrik kalau pakai AC? Sindir Tante Indah. Aku biasanya menghidupkan AC, tapi sekarang sedang rusak. Tapi kan ada 3 kipas dinyalakan untuk kalian, biar tidak kepanasan. Ujar Nyonya Sinta seolah ia bukan orang yang pelit. Benarkah? Tapi Tante Indah tidak melanjutkan kalimatnya. Ia dan lainnya melirik ke arah Katiem yang sedang sibuk mencabuti colokan kipas angin. Ya, kenapa kamu matikan kipasnya? Mau kamu bawa kemana kipas itu? Segah Nyonya Sinta. Hah? Katiem kembali mencolokkan kipas-kipas angin tersebut. Ia tak heran lagi dengan sikap majikannya yang kerap kali mengambing hitamkan dirinya supaya tidak terlihat terlalu pedih di hadapan para tamu. Di tempat lain, Raka telah kembali dari Jakarta ke Surabaya. Nenek, Raka menyekap dan menyalami neneknya lalu kedua orang tuanya. Oh, kamu sudah kembali. Bagaimana? Apa Saida memberitahu kamu Miska datang menemui dia atau tidak? Tanya nenek Tantri tidak sabar. Sebenarnya, aku gak bertemu dengan Bibi Saida, Nek, jawab Raka. Hah? Kenapa tidak? Aku kan menyuruh kamu pergi ke Jakarta untuk menemui Saida. Kenapa kamu tidak mendengarkan aku? Omel nenek Tantrinya pada cucu lakinya. Nenek, tolong tenanglah dulu.
Alasan aku nggak pergi ke sana karena aku menemukan ini di rumah, Dokter Yan. Jawab Raka yang kemudian meletakkan sebuah buku di atas meja. Apa itu? Kejut semua orang. Ini kumpulan resep masakan milik Miska, jawab Raka. Rupanya saat di rumah Dokter Yan, Raka membantu Tiffany di dapur dan saat membuka laci untuk mencari bumbu, ia malah menemukan buku resep milik Miska. Raka pun secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tiffany, ia mengambil buku resep tersebut. Jadi ini ditulis tangan oleh Miska? Tanya nenek tantri. Benar, jawab Raka. Lalu, kenapa buku ini bisa ada di rumah Dokter Yan? Tanya Bu Bondan ikut komentar. Apa mungkin Dokter Yan mengambil ketika dia datang ke sini? Terkapa Bondan.